Dan kamu tahu siapa yang memperkosa anak itu? Anak itu diperkosa oleh anggota keluarganya sendiri. Jadi dia itu digilir sama anggota keluarganya. Dan kamu juga tahu apa yang lebih parah daripada itu. Halo cuy, balik lagi sama aku Faiz di channel Alinfa. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ya. Jadi ini ada anak yang berusia 7 tahun ya. 7 tahun dia diperkosa sampai dia berusia 12 tahun. 12 tahun cuy, berarti dia ini sudah diperkosa selama 5 tahun. Ini orang-orang sudah bejat, sudah biadab. Dan kamu tahu siapa yang memperkosa anak itu? Anak itu diperkosa oleh anggota keluarganya sendiri. Jadi dia itu digilir sama anggota keluarganya. Dan kamu juga tahu apa yang lebih parah daripada itu? Yang lebih parah, anak itu mengidap penyakit HIV gara-gara pemerkosaan tersebut. Ini sangat gak masuk akal, sangat gak manusiawi. Ini sangat bejat, sangat biadab. Anak sekecil itu harus merasakan hal sekejam itu cuy. Dia harus merasakan hal yang sepahit itu di usianya yang masih belia. Sebelum aku menceritakan kasus ini lebih lanjut, aku ingin memberitahukan kepada kalian, aku akan menyamarkan atau mensensor nama pelaku dan nama korban. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi korban dan juga untuk menjaga mental korban, karena si korban ini sudah dapat membaca, melihat, dan memahami apa yang tersebar di media sosial. Kejadian ini tuh terjadi di kota Medan. Korban berinisial J, dia adalah anak broken home. Kabarnya kedua orang tua J ini sudah bercerai sejak lama ya. Nah, si J ini tinggal bersama ibunya, dan di saat yang bersamaan ibunya ini memiliki seorang pacar yang juga tinggal bersama mereka. Jadi di rumah itu ada 3 orang yang tinggal ya, yaitu si J, ibunya J, dan pacarnya ibunya J. Kegiatan sehari-hari ibunya J ini adalah bekerja. Di saat ibunya J ini bekerja, otomatis J dan pacar ibunya ini ya, itu tinggal berduaan di dalam rumah cuy ya. Hal ini nggak menimbulkan kecurigaan sama sekali bagi ibunya, karena ibunya J ini merasa pacarnya adalah orang yang tepat yang akan menggantikan ayahnya J. Dia adalah orang yang baik, orang yang akan mengayomi J sebagaimana anak kandungnya sendiri. Tapi kenyataannya nggak begitu cuy. Kenyataannya ini adalah malapetaka bagi si J. Si J ini dilecehkan dan diperkosa oleh pacar ibunya saat ibunya J ini pergi bekerja cuy. Dia dilecehkan dan diperkosa berkali-kali. Aku nggak tahu ya berapa kali pacar ibunya ini memperkosa J. Tapi intinya si J ini sudah diperkosa berkali-kali ya. Dan nggak ketahuan sama sekali cuy. Karena si J ini nggak berani, dia nggak berani lapor ibunya karena dia ketakutan. Kamu bisa bayangin cuy, kamu bisa bayangin. Anak usia 7 tahun ya, diperkosa oleh orang dewasa, pasti dia ketakutan, dia trauma, dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang dia bisa hanyalah diam dan menyimpan semua itu sendirian. Singkat cerita, ibunya J ini meninggal dunia. Dan si J ini dirawat oleh ayah kandungnya ya. Meskipun si J ini sudah dirawat oleh ayah kandungnya, si J ini tetap gak berani menceritakan apa yang dialaminya selama dia tinggal bersama ibu dan pacar ibunya. Ayahnya J ini tinggal bersama neneknya J dan juga adik dari neneknya J berinisial CA. Ayahnya J ini sehari-hari itu bekerja ya, karena ayahnya J ini kabarnya terlilit hutang yang begitu besar dan begitu banyak. Neneknya J ini adalah orang tua yang berusia 65 tahun. Ini berarti neneknya J ini adalah orang yang sudah nggak produktif lagi ya. Maksudku gini,
Neneknya J ini sudah lamban ketika berjalan, sudah sulit lah melakukan apapun itu sulit ya. Tetapi neneknya J ini sangat sayang kepada J. J ini ketika tinggal bersama ayahnya, neneknya, dan adik neneknya, dia itu merasa aman dan nyaman cuy. Karena itu kan tinggal bersama keluarganya sendiri kan. Pasti dia merasa hal itu adalah hal yang aman dan sangat menyenangkan kan, setelah apa yang dilalui sebelumnya kan. Tetapi itu enggak cuy, enggak. Si J ini malah dilecehkan oleh adik neneknya yang berinisial CA tadi itu ya. CA ini melecehkan J saat ayahnya J ini bekerja dan saat neneknya J ini di tempat lain ya, mungkin pada saat neneknya tidur atau di ruangan sebelah atau neneknya J ini keluar rumah. Pokoknya setiap ada kesempatan CA ini melecehkan dan memperkosa J berkali-kali cuy, berkali-kali. Ini gila banget cuy, gila banget. Ini kan CA kan sama aja dengan kakeknya kan adiknya nenek sama aja dengan kakek kan. Dia malah memperkosa cucunya sendiri yaitu si J. Ini gila banget cuy, gila banget ya. Hal ini tuh membuat J itu makin ketakutan bertemu dengan orang dewasa. Dia tuh sangat trauma banget bertemu dengan orang dewasa dan juga laki-laki cuy. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, dia bingung ya. Anak sekecil itu cuy, bayangin, dia sudah diperkosa oleh orang lain, sekarang dia diperkosa oleh kakeknya sendiri. Tetapi untungnya kasus perkosaan terhadap si J itu diketahui oleh neneknya. Nah, si CA ini langsung diusir dari rumah tersebut ya, karena neneknya ini marah banget terhadap si CA. Dan di saat yang bersamaan ayahnya J ini kabur dari rumah cuy, karena dia itu dikejar oleh debt collector dan nggak ingin melibatkan anggota keluarganya ya. Akhirnya si nenek ini menitipkan J kepada tantenya yang berinisial A, berharap agar J ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Karena nggak mungkin kan, neneknya ini kan sudah tua banget, merawat anak sekecil itu ini sudah nggak mungkin, fisiknya sudah nggak kuat. Neneknya ini berinisiatif menitipkan kepada tantenya ya, tantenya J, agar J ini mendapatkan hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih layak lagi. Tetapi nyatanya enggak cuy, enggak ya. Justru di rumah A atau di rumah tantenya ini, si J ini malah diperlakukan secara kasar. Dia disiksa dan dilecehkan oleh suami tantenya sendiri. Dan tantenya J ini juga tahu kalau si J ini dilecehkan oleh suaminya cuy, dan dia membiarkan hal itu terjadi. Dan kamu tahu apa yang lebih parah cuy, si J ini malah dijual oleh tantenya dan dijadikan PSK. PSK cuy, anak sekecil itu dijadikan PSK ya. Dia dijual dengan tarif 300.000 sekali main. Gila cuy, gila banget. Gila banget apa yang dilakukan oleh tantenya ini ya. Dia sudah membiarkan J ini dilecehkan dan diperkosa oleh suaminya sendiri. Habis itu si J ini dijual cuy. Dia dijual demi keuntungan pribadinya ya. Aku nggak tahu ya sudah berapa kali J ini diperkosa dan dijual kepada laki-laki belang. Intinya ya, sejak awal J ini diperkosa oleh pacar ibunya sampai kasus ini terungkap, ini sudah terjadi selama 5 tahun. Kamu bisa bayangkan cuy, 5 tahun cuy, 5 tahun. Anak usia 7 tahun sampai usia 12 tahun diperkosa dan digilir oleh anggota keluarganya sendiri cuy. Ini gila banget cuy, aku nggak bisa bayangin apa yang dirasakan si J, bagaimana takutnya dia, bagaimana traumanya dia, aku nggak bisa bayangin cuy. Orang-orang ini begitu kejam, begitu bejat, begitu biadab. Ini mereka ini nggak punya hati dan perasaan sama sekali cuy. Mereka adalah mimpi buruk dalam kehidupannya si J. Untungnya kejadian ini ketahuan oleh neneknya si J. Neneknya si J akhirnya menyelamatkan si J dari tantenya. Sejak kejadian itu si J ini sering banget berpindah-pindah tempat tinggal ya. Karena memang neneknya J ini tinggal sendirian dan sudah tua ya. Pertama, neneknya J ini menitipkan J kepada teman atau sahabatnya. Nah, si J ini dianggap sebagai cucunya sendiri. Dia dirawat dengan baik.
Si J tinggal bersama sahabat neneknya itu selama kurang lebih 8 bulan hingga akhirnya si J ini diambil dan dirawat oleh anggota keluarganya yang berinisial AY. AY ini juga anggota keluarga yang baik ya, nggak sebejat orang-orang sebelumnya. AY merawat J dengan sangat baik, menganggap J ini sebagai anaknya sendiri. Tetapi pada saat si J ini dirawat oleh AY, si J ini sering banget cuy sakit-sakitan. Dia sering banget sakit-sakitan dan nggak kunjung sembuh. Berbagai macam pengobatan sudah dilakukan, tapi J ini nggak sembuh-sembuh cuy. Akhirnya J ini dibawa ke dokter spesialis untuk dilakukan perawatan atau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ternyata cuy, setelah dilakukan pemeriksaan endoskopi, tenggorokan si J ini sampai ke lambung itu berjamur cuy. Berjamur. Dokter ini curiga dengan jamur yang ada di dalam tubuh J karena nggak mungkin anak usia 7 tahun mengalami hal seperti ini. Akhirnya dokter menyarankan untuk melakukan tes virus HIV. Dan benar cuy, J ini terinfeksi HIV cuy. Dia terinfeksi HIV cuy. Kamu bisa bayangin gimana rasanya ada jamur dari tenggorokan sampai ke lambung. Dan kondisi kesehatannya juga selalu menurun. Imunnya J ini selalu lemah cuy. Dia sering sakit panas. Pokoknya dia sakit-sakitan lah. Intinya J ini nggak sehat. Akhirnya kejadian ini tuh viral cuy, mengagetkan rumah sakit dan masyarakat setempat ya. Hal ini tuh membuat si AY itu melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga-lembaga sosial yang memang melindungi orang-orang yang sedang mengalami musibah-musibah berat seperti ini ya. Salah satunya itu Pertidi. Nah, Pertidi ini mendampingi J untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Lembaga-lembaga sosial itu juga mendampingi J agar J ini bisa mendapatkan perawatan untuk memulihkan kesehatan mentalnya dan kesehatan fisiknya cuy. Nah, kejadian ini kan sudah dilaporkan kepada polisi ya. Polisi itu memanggil para saksi dan para orang-orang yang bersangkutan di dalam kasus ini, yaitu tantenya, neneknya, suami tantenya, ayahnya, pacar ibunya, dan orang-orang lain cuy yang bersangkutan di dalam kasus ini. Mereka dimintai keterangan dan diselidiki lebih lanjut. Tapi pada saat aku membuat video ini, aku ini belum menemukan artikel polisi menetapkan tersangka pada kasus si J ini ya. Aku juga belum menemukan artikel polisi ini menetapkan hukuman apa dan hukuman seberat apa terhadap para tersangka. Aku berpikir positif aja ya, mungkin ini sudah dilakukan penindakan, tetapi memang nggak diliput oleh media karena memang ini untuk menjaga mentalnya si J, mungkin seperti itu, mungkin. Aku berharap kasus ini diselesaikan dengan sebaik mungkin dan para pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa para pelaku ini dihukum mati cuy, dikebiri dan dihukum mati karena ini nggak masuk akal cuy, ini nggak manusiawi. Aku kasihan banget cuy sama si J. Di usianya yang masih sangat kecil, yang seharusnya usia itu adalah usia J ini bermain. Usia J ini mengenal hal-hal yang baik, mengenal hal-hal yang baru. Malah si J ini menghadapi dan mengenal hal-hal yang biadab seperti ini cuy. Aku kasihan banget sama si J. Dia harus menghadapi kenyataan yang begitu pahit seperti ini. Aku berharap ya, semoga kebaikan selalu mendatangi J setiap harinya. Dan semoga si J ini tumbuh menjadi pribadi yang baik dan juga tumbuh menjadi pribadi yang menerima masa lalunya dengan lapang dada cuy. Oke cuy, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe cuy. Jangan lupa subscribe ya. Karena dengan subscribe kamu bisa menjadi majikanku dan aku bisa menjadi babumu. Aku akan terus menyuguhkan video-video tentang apa yang terjadi di dunia ini cuy. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.